Lanjutkanlah, jangan berhenti membahas tentang Yesus Juru Selamat umat Kristen. Dulu, waktu Bang Faruk masih di Kristen, Bang Faruk pun berpikir begitu, Bang. Bahwasanya Yesus itu Juru Selamatnya umat Kristen. Hingga akhirnya Bang Faruk menemukan di dalam Matius 15 ayat 24, Yesus menyatakan bahwasanya dia diutus hanya untuk Bani Israel yang tersesat. Bukan untuk seluruh manusia. Bahkan bukan untuk khusus umat Kristen. Bahkan janji keselamatan yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu khusus untuk Bani Israel pada masa itu. Bukan untuk seluruh manusia. Bukan pula untuk umat Kristen, abangku. Bang Faruk, bohongmu itu luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kau itu tidak pernah Kristen, belum pernah. Saya yakin dan percaya bahwa kau belum pernah jadi orang Kristen. Karena satu, saya mendengar dari logatmu itu, logat yang kamu buat-buat itu adalah merupakan penghinaan, olok-olokan, ejekan bagi kami orang Kristen. Kedua, orang Kristen tidak pernah mengutip satu ayat-ayat Alkitab itu lalu disimpulkan dan diajarkan bertentangan dengan ajaran Alkitab yang sebenarnya. Jangankan ajaran Alkitab saya, video saya sendiri dipotong, lalu kedengaran dalam video itu saya berkata bahwa Alkitab saya itu adalah firman iblis, dan itulah yang berterima di kalangan orang Islam. Penontonnya pun puluhan ribu. Contohnya ini. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Artinya, Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Bukan kitab dari Allah. Sudah jelas. Karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan itu sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah, tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Nah, jelas kan? Kelihatan kebodohan mereka itu. Otaknya nggak jalan. Mana mungkin saya seorang Kristen yakin dan percaya bahwa Alkitab saya itu adalah firman iblis. Nah, begitulah teman-temanku Islam menerima ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi kalau orang Kristen mempelajari Alkitab itu harus paling tidak satu perikop seperti ini. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang yang bukan Israel. Ayat 29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain,
lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang, ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah kita baca ayat ini satu perikop secara utuh, maka kita dapat mengetahui ajaran Alkitab yang sebenarnya, yaitu 1. Perempuan yang datang kepada Yesus minta tolong itu bukan perempuan Israel, tetapi perempuan orang Kanaan. Sehari-harinya Yesus bukan mendatangi orang-orang Israel, tetapi Yesus mendatangi orang-orang di luar Israel. Yang disembuhkan Yesus bukan dari kalangan orang Israel, tetapi dari kalangan orang-orang di luar Israel. 4. Maksud dan tujuan Yesus menolak permintaan perempuan itu adalah untuk menunjukkan betapa besar iman perempuan itu, betapa besar kepercayaan perempuan itu kepada Yesus, yang akhirnya Yesus memenuhi permintaan perempuan itu. 5. Yesus memposisikan seluruh umat manusia adalah umatnya, yang diberi nama Israel. Umatnya itu dibagi 2, yaitu umat Israel yang tidak hilang atau yang tidak sesat. Dan yang kedua adalah umat Israel yang sesat dan umat Israel yang hilang. 6. Yesus menyentil kesombongan bangsa Israel dengan berkata, tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Bangsa Israel sangat sombong. Mereka merasa bahwa di luar bangsa Israel itu adalah sama dengan anjing. Inilah yang mau dikikis atau mau dibuang dari kalangan bangsa Israel. Kesimpulannya, Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Yesus adalah untuk semua bangsa. Oleh karena itu, jika membaca Alkitab, janganlah membaca hanya satu ayat lalu disimpulkan sesuai dengan keinginannya, sehingga tidak sesuai dengan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab itu. Selanjutnya, Bang Faruk berkata, bahkan janji keselamatan yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu khusus untuk Bani Israel pada masa itu, bukan untuk seluruh manusia, bukan pula untuk umat Kristen, abangku. Bang Faruk, kau itu ada-ada saja. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang dikatakan di sana tadi? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya tidak ada seorang pun? Mari kita analisa. Orang Jawa adalah orang Batak adalah orang Jepang adalah orang Cina adalah orang, bangsa Indonesia adalah orang. Artinya, tidak ada seorang pun, artinya adalah untuk
semua bangsa, semua orang. Begitu Bang Faruk ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang lebih indah lagi.